Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ani. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Cukup. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Nelly. Kenapa Nelly? Katanya Amanda. Oh, Zalfa kenapa Mbak Nanda? Zalfa nggak tahu Bu, nggak ada. Apa Bu balas? Zalfa apa? Kayaknya Bu. Besok dikasih tahu suruh berangkat ya. Oh iya. Bu siap. Oke, baik. Materi pada hari ini adalah distribusi peluang. Nah, sebelumnya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menentukan ruang sampel peluang untuk suatu kejadian dan siswa dapat membuat distribusi peluang suatu kejadian. Nah, sebelum masuk materi, apakah masih ada yang ingat apa itu peluang? Kan pernah tuh di SMP belajar materi tentang peluang. Ada yang ingat nggak peluang itu apa? Kejadian. Kemungkinan kejadian. Ya, kemungkinan kejadian yang terjadi. Terus bagaimana sih cara untuk mencari nilai peluang? Nah, untuk mencari nilai peluang, kita melakukan suatu percobaan. Di sini Ibu ada 2 dadu warna merah sama biru. Ada yang mau maju ke depan buat nyoba? Ya. Siapa yo? Siapa yo? Afi mau maju? Afi wae Afi. Afi. Afifa. Nah, ini kan ada 2 dadu. Jika dadu dilempar bersamaan kan yang muncul keluar angkanya kan nggak pasti sama. Jadi coba Mbak Afi yang lempar. Lempar ini. Ya. Lempar. Bebas. Lempar. Berapa Mbak Afi? 6 sama 3. Jalan 9 langkah. Yang pertama tuh 6 sama 3. Untuk yang kedua coba Mbak Afi lagi lempar. Bisa ganti. 1 sama 1. Yang kedua kan 1 sama 1. Nah ini kan untuk 2 dadu ini kan ini yang merah. Misal tadi yang merah sama biru. Nah bisa dibikin untuk lebih jelasnya kan bisa dibikin tabel. Misal ini dadu merah. Kelihatan nggak dari belakang? Enggak. Warnanya kuning juga kelihatan. Warnanya kuning. Dibalik Bu. Ya, pas Mama. Ya. Nanti ya. Itu udah dia kok. Nah ini kan dadu merah kan, dadu ada berapa angkanya? 2, 3, 4, 5. Yang merah kan juga. Nah, coba Mbak Afi diulang lagi. Yang biru 4, yang merah 2. Yang jadi sini ya 4 sama 2. Nomor admin. Merah 2, biru 3. Birunya 3, merahnya 2. Nah, kan kayak gini ya, 3 sama 2. Nanti yang di sini juga bisa diisi 1,1. Di sini 1,2 dan seterusnya. Mbak Afi boleh. Terima kasih Mbak Afi. Dan seterusnya ini juga. Jadi yang dinamakan ruang sampel itu semua kejadian ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan juga 6. Jadi 6 kali 6. Jadi ruang sampelnya ada
36. Jadi ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil, kan hasilnya tadi ada 36. Untuk dadu yang adil, semua 36 pada ruang sampel sama kemungkinannya untuk terjadi. Nah, artinya tuh setiap hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Ketika hasil sama kemungkinannya, peluang sebuah kejadian ditentukan oleh, jadi peluang itu kan ditentukan oleh kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah hasil yang memungkinkan. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan peluang dadu berjumlah 11. Nah, di sini kan ini 3,1, yang berjumlah 11 ada berapa? 5 sama 6. 5 sama 6, Iya. terus 6 sama sama 5. berarti ada 2 per 36. Terus yang kedua, tentukan peluang angka sama dan berjumlah 8. Yang angkanya sama tapi jumlahnya tuh 8. 4, 4, 4, 1. Berarti 1 1. per 36. Terus yang tentukan peluang angka sama atau berjumlah 8. Berarti kan semua kan? Berarti ada yang berjumlah 8 berapa aja? 26. 26. Terus 35. 5 6. 5. ya. 5. berarti ada 5 per 36. Nah, materi selanjutnya yaitu distribusi peluang. Nah, untuk lebih memahami tentang distribusi peluang, itu ada lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Ada yang sudah selesai? Maju ya. Dimas. Yuk, siapa yang mau maju? Ayo Miftah mau maju. Ada 2. Kelompok 1 mau maju. Anis jawab yang nomor 1 ya. Yang kegiatan saya. Bacain aja. Jadi untuk kegiatan 1 menentukan peluang kejadian pelemparan buah dadu. Yang A itu jumlah 2 atau 3, berarti 3 per 36 atau 1 per 12. Nah, terus yang kedua jumlah lebih besar daripada 3 itu ada 33 per 36. Yang C jumlah setidaknya 3, 35 per 36. Terus yang terakhir jumlah lebih kecil daripada 3. Berarti kebalikannya dari yang C berarti 1 per 36. Ada yang beda? Sama. Sekarang yang nomor 2, yang kegiatan 2. Untuk yang kegiatan 2 itu kan berapa peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah 3. Itu adalah 5 per 36. Terus yang peluang angka lebih besar. Peluang yang lebih besar dari 2 atau 3 itu kan 3 per 36 ditambah 5 per 36 itu sama dengan 8 per 36. Terus yang peluangnya adalah 3 atau kurang dari 3 itu kan ada 1 per 36 ditambah 3 per 36 ditambah 5 per 36 sama dengan 9 per 36. Dan yang lebih dari 3 itu ada 3 per 36 ditambah 9 per 36 ditambah 11 per 36 atau sama dengan 27 per 36. Sudah. Ada yang sama atau beda? Sama. Benar ya jawabannya. Benar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, silakan dulu. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Atau udah paham semua? Bu. Baik, ini materi
materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya, ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil. Artinya setiap hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Untuk distribusi peluang adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang itu terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena semua hasil harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ada tugas ya, kerjakan latihan soal pada buku paket halaman 205 nomor 1, 3, 4, 5, dan 7 saja, tapi ini menggunakan caranya ya. Terus untuk tugas yang kedua, pelajari materi aturan penjumlahan. Nah, itu akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya ada, jika seseorang menawarkan Anda peluang luar biasa tetapi Anda tidak yakin untuk melakukannya, katakan ya, lalu pelajari cara melakukannya nanti. Itu dari Richard Branson. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.